Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Widya Aprilia Yunintias. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Pada hari ini, saya menjadi tutor biologi kalian ya. Hai, apa kabar semua? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan pertama kita di tingkatan SMA. Sebelumnya, di SMP pasti kalian sudah mempelajari kan tentang IPA secara umum. Pada SMA, kita akan mempelajari IPA secara terpisah. Dan pastinya kita mempelajari biologi ya. Ayo simak bareng-bareng. Pada kehidupan sehari-hari, pastinya kalian menemukan hal yang sangat berkaitan erat dengan biologi. Contohnya seperti pembuatan yogurt, tempe, susu, dan lain sebagainya yang merupakan sumber pangan kita semua. Ya, pada pembelajaran kita kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan tentang karakteristik umum sains, menjelaskan tentang apa kegiatan yang berkaitan dengan ilmu biologi, menjelaskan apa yang dikaji dalam ruang lingkup biologi, dan yang terakhir adalah kalian dapat menjelaskan tentang kedudukan dan keterkaitan ilmu biologi dengan ilmu yang lainnya. Yuk, kita capai tujuan itu secara bersama-sama ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas 4 bagian dari ruang lingkup biologi. Yang pertama ada pengertian biologi, yang kedua ada ciri-ciri dari makhluk hidup, yang ketiga ada cabang-cabang ilmu biologi, dan yang keempat ada manfaat dan bahaya dari peranan ilmu biologi. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Nah, yang pertama ada pengertian biologi. Apa sih biologi itu? Biologi berasal dari kata bios dan logos. Bios yang berarti hidup dan logos adalah pengetahuan. Jadi, biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang makhluk hidup. Biologi itu merupakan ilmu yang sangat berkaitan erat loh dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu tersusun dari susunan kimia yang sangat kompleks. Artinya, tubuh makhluk hidup itu tersusun dari sel-sel. Sel-sel akan membentuk organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan membentuk sebuah individu baru. Yang kedua, makhluk hidup memerlukan energi. Yang ketiga, makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Artinya, ditandai dengan adanya perubahan berupa penambahan massa berat, yang kedua tinggi badan, dan yang ketiga adalah jumlah. Dan lain sebagainya yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Makhluk hidup juga bisa loh bereproduksi. Apa sih gunanya? Gunanya itu untuk memperbanyak keturunan. Nah, di bagian ketiga ada cabang-cabang ilmu biologi. Di sini saya tampilkan daftar cabang-cabang ilmu biologi. Banyak sekali loh ilmu-ilmu biologi itu yang berkaitan erat pastinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada anatomi. Anatomi merupakan ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang struktur dalam suatu organisme. Dan lain sebagainya, kalian bisa ya membacanya sendiri. Nah, yang terakhir ada manfaat dan bahaya peranan ilmu biologi. Manfaat biologi dalam bidang pertanian yaitu untuk mendapatkan varietas yang unggul melalui pembibitan, pemupukan, serta metode-metode lain yang sangat menunjang untuk mendapatkan bibit yang unggul. Pada bidang peternakan, biologi berperan untuk mendapatkan hewan ternak yang memiliki kualitas yang baik. Lalu, pada industri makanan, biologi dimanfaatkan melalui pemanfaatan mikroorganisme untuk mendapatkan makanan yang tahan lama, seperti contohnya tempe, kecap, yogurt, dan lain sebagainya yang melalui proses fermentasi. Dan yang terakhir, ada pada bidang kesehatan. Biologi berperan untuk pencangkupan organ bagi orang yang sangat membutuhkan, bayi tabung, dan lain sebagainya. Nah, selain ada manfaatnya, ternyata biologi itu punya bahaya juga loh jika disalahgunakan. Contohnya untuk senjata biologi. Senjata biologi itu pembuatan mikroorganisme berupa virus, bakteri, dan partikel-partikel kecil lainnya yang kasat mata yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu. Wah, pastinya ini sangat berbahaya ya untuk manusia di bumi ini. Ya, baik anak-anak, kita telah selesai ya membahas materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah biologi merupakan ilmu yang mengkaji dan membahas tentang makhluk hidup.
Biologi itu sendiri punya manfaat dan bahayanya ya, tergantung manusia itu sendiri memanfaatkannya. Jadi, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas subbab yang lainnya. Pesan saya untuk kalian, selama masa pandemi ini, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa di rumah aja ya anak-anak. Semangat selalu! Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktif Hamka, mencerahkan, mencerdaskan, berkemajuan.